lana. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama'il amirin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan Abdul Qadir Jilani wa khususan khasatan mu'alif hadzal kitab Syekhul Ilahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan jamaah pengajian ten masjid niki pengajian Kitabul Maram wa jami' furu'ihim wa usulihim minal muslimina wal muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil idain. Bab menjelaskan tentang sholat Idul Fitri kalian sholat Idul Adha. Sebenarnya soal sholat Idul Fitri kalian sholat Idul Adha itu sudah kita amalkan semua. Artinya kalau ini tidak kita baca itu sebenarnya ya kita sudah tahu. Bahkan bukan cuma sudah tahu, kita juga sudah mengamalkan. Akan tetapi mengapa ini perlu kita bincangkan? Itu menurut saya gini ya. Jadi kita itu beragama atau kita hidup, kalau menurut ajaran Islam tujuan utamanya itu ibadah. Kemudian kita ibadah itu artinya adalah kita menyembah kepada Allah. Kita menyembah kepada Zat yang Maha Kuasa. Kita menyembah kepada Zat yang Maha Kuasa itu artinya apa? Artinya kita dengan beribadah harapan kita mendapatkan ridho dari Allah. Nah sekarang gini, kalau kita ingin mendapatkan ridho, mendapatkan kerelaan dari yang lain, maka memang sudah seharusnya kita harus mengikuti apa yang dimaui oleh yang lain tersebut. Kalau kita ingin beribadah supaya mendapatkan ridho dari Allah, maka cara kita beribadah harus mengikuti apa maunya yang kita sembah. Kita nggak bisa ingin mendapatkan ridho dari orang lain. Misalnya ya, kita ingin mendapatkan ridho dari tetangga kita, tapi caranya kita ingin mendapatkan ridho dari tetangga kita kok kita lakukan sesuai dengan selera kita. Itu tentu belum tentu sesuai dengan yang dimaui oleh tetangga yang kita ingin mendapatkan ridho darinya. Sama dengan ini ya, kita ingin mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karena itu cara kita menyembah kepada Allah ya harus sedapat mungkin sesuai dengan apa maunya Allah. Nah sekarang apa maunya Allah itu bisa kita peroleh di mana? Apa maunya Allah itu bisa kita peroleh dari Rasulullah. Lah kok tahu kalau Rasulullah
Karena informasi-informasi yang bisa kita percaya, Nabi Muhammad itulah yang diutus oleh Allah. Sehingga semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu kita percaya sebagai informasi yang berasal dari zat yang kita ingin mendapatkan ridho darinya. Nah, oleh karena itulah maka meskipun kita sudah tahu dan sudah melaksanakan sholat id ya, maka tidak ada salahnya kita memastikan bahwa yang kita lakukan itu sama dengan apa yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itulah kemudian kita perlu mengkaji, kita perlu membuka kembali ya, sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menyembah Allah ya, agar kita bisa berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itulah maka ini perlu kita kaji. Sebenarnya informasinya kita sudah tahu semua. Misalnya seperti ini ya, hadis yang pertama, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitru yauma yuftiru an-nasu wal adha yauma yudhha an-nasu, rawahu Tirmidzi. Ini kita semua sudah tahu. Idul Fitri adalah hari ya di mana umat manusia itu tidak melakukan puasa. Yuftiru itu kan tidak melakukan puasa. Sedangkan Idul Adha adalah hari di mana umat manusia itu yudhoha, menyembelih korban. Nah, ini apa? Ya sudah gitu doang gitu. Artinya ketika kita melakukan sholat Idul Fitri ya, ketika kita melakukan sholat Idul Adha, seperti itu pula Rasulullah melakukan. Dan karena Rasulullah melakukan, maka insya Allah seperti itu pula lah ya, yang dimaui, yang diirodai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an Abi Umair ibni Anas an umumah lahu minas sahabah anna ruqaba ja'u fasyahidu annahum ra'aul hilal bil amsi fa'amarohumun nabiyyu ayyuftiru wa idha asbahu ayyaldu ila musallahum, rawa Ahmad wa Abu Dawud wa hadha labduhu wa isnaduhu sahih. Dari Abi Umair ya, dia termasuk dari Abi Umair, dari Anas, dari Umumah ya, Umumah termasuk kelompok sahabat ya. Dia menginformasikan bahwa an-naruqaba, ada segerombolan unta ya, ada rombongan orang yang datang. Kemudian mereka itu menyaksikan hilal. Mereka menjadi saksi bahwa mereka itu melihat hilal, ya, melihat hilal untuk besok. Ya. Nah, kemudian ketika mereka ya, itu menjadi saksi bahwa mereka itu membuat hilal, melihat hilal, fa'amarahum, maka Nabi Muhammad kemudian memerintahkan kepada mereka untuk ya menghentikan puasa ya. Kemudian wa idza asbahu, besok paginya ya, mereka itu kemudian budalan untuk melakukan sholat id. Artinya apa? Bapak yang saya hormati, artinya adalah sholat id dalam hal ini berarti Idul Fitri kalau nggak salah ya, itu dilakukan setelah kita puasa Ramadan. Artinya ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melakukan itu sebenarnya sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diirodai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaudu yaumal fitri hatta yakula tamarot yakuluhunna witratin
Akhrajahu Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqat. Wa asluha Ahmad. Ya. Wa yaquluhunna ifrodan. Ini artinya gini. Anas itu menceritakan karena Rasulullah itu ya la yaghdu yaumal fitri, piyambakipun tidak budalan untuk sholat Idul Fitri ya, kecuali sebelum budalan itu beliau dahar kurma. Beliau dahar kurma ganjil. Ini maksudnya adalah kalau kita akan melakukan sholat Idul Fitri itu sebaiknya kita dahar dulu. Tapi kalau Idul Adha itu kita sebaiknya tidak dahar dulu. Ini kan juga sudah kita lakukan. Tapi kita melakukan ini bukan karena mau-maunya selera kita, bukan. Tapi memang Rasulullah melakukan itu gitu. Jadi Bapak Ibu saya hormati, kalau ada saudara kita ya, mereka itu mengaku sedang menyembah kepada Allah, sedang menyembah kepada Tuhan ya, untuk mendapatkan ridho dari Tuhan, tapi kok caranya menyembah sesuai dengan selera mereka sendiri ya, maka ada harapan ya, itu tidak diterima. Ada kemungkinan tidak diterima. Mengapa ada kemungkinan tidak diterima? Karena seperti tadi itu, kalau kita ingin mendapatkan kerelaan tetangga, maka kita harus nuruti apa maunya tetangga. Kalau kita ingin mendapatkan kerelaan tetangga, kok yang kita lakukan sesuai dengan selera kita sendiri ya, maka kemungkinan tetangga akan rela kecil. Jadi oleh karena itu, untuk mendapatkan ridho dari Allah, cara kita menyembah ya harus sesuai dengan apa iradah Allah, apa garis-garis yang sudah digariskan oleh Allah. Dan kita percaya Allah sudah menginformasikan itu kepada Nabi Muhammad. Jadi mengapa ini berulang-ulang saya katakan? Karena gini Bapak yang saya hormati, ada tuduhan ya, kepada kita umat Islam bahwa umat Islam itu bodoh-bodoh. Mengapa umat Islam bodoh-bodoh? Karena untuk cebok saja kudu diajari. Untuk berak saja kudu diajari. Untuk apa saja kudu diajari karo Nabi. Kok kaya ra iso mikir. Jadi ini tuduhan menurut saya yang nggak benar. Mengapa? Karena kita dalam berperilaku itu, dalam berperilaku untuk mendapatkan ridho itu kita tidak melakukannya karena selera kita. Kita melakukannya karena mengikuti apa kata zat yang kita ingin mendapatkan ridho dari dia. Sehingga dengan demikian maka ya sudah sangat sewajarnya kalau kita kemudian mengikuti apa kata beliau, apa kata Allah, apa kata Nabi Muhammad. Nah kalau Nabi Muhammad, kalau Allah membuat penjelasan sampai kepada hal-hal yang remeh ya, yaitu terserah Gusti Allah. Kalau ternyata Allah memberi penjelasan yang menurut kita remeh ya, yaitu menurut saya bukan berarti kita bodoh, bukan. Artinya adalah kita dibimbing oleh Allah ya, dengan bimbingan yang maksimal. Bukan berarti kita itu wong Islam kok bodoh-bodoh, ngono wae diajari karo agama, kaya ora iso mikir. Itu kalimat-kalimat itu kan sebenarnya nggak benar gitu loh ya. Jadi oleh karena itu ya, kita membuat perumpamaan lagi yang lain gini Pak ya. Kalau kita membeli sepeda motor ya, kemudian orang pabrik yang membuat sepeda motor membuat
panduan secara terperinci, itu berarti kan malah pabrik itu sedang melayani konsumen, ya. Nah kalau kemudian guide-nya pedomannya nggak terperinci, itu kan bisa salah urus gitu loh. Jadi kasusnya ya, bisa dikiaskan dengan itu gitu loh. Jadi kita itu adalah hidup tujuannya untuk beribadah untuk mendapatkan ridho. Untuk mendapatkan ridho, maka kita tidak bisa seenaknya sendiri, ya. Kita harus mengikuti siapa yang kita ingin mendapatkan ridho darinya. Sehingga dengan demikian, Bapak yang saya hormati, sangat wajar sekali ya ketika umat Islam seluruh dunia cara ibadah iki podo persis. Itu sangat wajar gitu loh, ya. Tidak ada yang beda, ya. Nah kalaupun ada yang beda, itu karena ada informasi-informasi yang mungkin, ya, Imam Syafi'i informasinya lebih lengkap, Imam Hanafi kurang lengkap, atau Imam Hanafi lengkap, Imam Syafi'i kurang lengkap. Jadi informasi yang masuk, ya, itu tidak sama. Itu sangat wajar. Sehingga mungkin ada sedikit perbedaan, tapi substansinya sama. Substansinya sama, ya. Jadi kalau perbedaan-perbedaan itu hanya perbedaan-perbedaan kecil, ya, tapi intinya sama. Meskipun kemudian mereka berbeda, ya, ada perbedaan itu pun didasarkan kepada sabda Nabi. Orang seleranya Imam Syafi'i, bukan seleranya Imam Hanafi, bukan seleranya Imam Hambali, bukan seleranya para ulama, bukan. Tapi dia punya pedoman. Aku hadise sing tak roh ngene, ya wis ki sing dipedomani. Jadi kita enggak seenaknya, ya. Jadi bukan seperti saudara-saudara kita yang mungkin mereka itu cara beribadahnya itu tidak bisa dirujukkan, ya, kepada Nabi, ya, kepada Nabi yang dianggap sebagai utusan, ya, yang membawa ajaran tersebut. Ini sekali lagi saya perlu menyampaikan berulang-ulang, ya, karena memang ada tuduhan-tuduhan seperti itu, ya, yang membuat kita itu menjadi nggak nyaman lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain, an Ibnu Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya Ibnu Buraidah, Rasulullah, kata dia, Rasulullah itu tidak budalan untuk sholat Idul Fitri kecuali dia dahar lebih dulu, dan beliau tidak dahar ketika budalan untuk melakukan sholat Idul Adha. Jadi beliau itu langsung sholat Idul Adha, ya, kemudian setelah selesai baru beliau itu dahar. Ini juga sudah kita lakukan, tapi seperti itulah, ya. Jadi kita melakukan itu bukan karena selera orang, bukan, tapi karena Rasulullah melakukan hal ini. An Ummi Atiyah qalat umirna an nukhrija al awaik wal khuyab fil aidaini yashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ta'tazilu al khuyadu al musalla, muttafaqun alaih. Ummi Atiyah itu berkata, umirna, saya diperintah untuk untuk mengeluarkan, untuk mendorong, ya, cewek-cewek yang masih perawan dan orang-orang yang haid, ya, untuk datang berbondong-bondong dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tujuannya untuk apa? Yashhadna. Mereka itu dipertontonkan. Mereka diminta untuk nonton, untuk menyaksikan al khaira
untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan baik, yaitu sholat id ya. Watal muslimin, dan doanya orang-orang muslim. Kemudian watak tazilu, tapi orang-orang yang haid itu orang nyedai di tempat sholat. Jadi ini yang dilakukan, yang diinformasikan oleh Umi Atiyah. Jadi Umi Atiyah mengatakan bahwa sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu didatangi oleh semua orang. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan hanya bapak-bapak. Ya, kalau ibu-ibu itu tidak. Ya. Kalau sholat Jumat itu bapak-bapak. Artinya yang wajib itu bapak-bapak. Nah di sini itu Umi Atiyah mengatakan bahwa saya diminta untuk mendorong orang-orang perempuan, ya, ibu-ibu, anak-anak, termasuk yang haid, untuk keluar dari rumah, kemudian berbondong-bondong menyaksikan perbuatan-perbuatan baik dan menjadi saksi doa yang dipanjatkan oleh umat Islam. Hanya saja yang haid itu kemudian disingkrih ke sidik, ora diboke ning mushola. Jadi tak tazilu itu artinya diuzlahkan, ditempatkan di lokasi yang mungkin jauh dari, yang tidak masuk ke mushola, tidak masuk ke tempat sholat. Nah ini memang di sini ya itu tidak disebutkan mereka sholat apa tidak. Artinya ibu-ibu, anak-anak perempuan itu tidak disebutkan sholat apa tidak, enggak. Tapi yang disebutkan itu yashhadna. Jadi mereka itu menyaksikan. Nah kemudian dengan adanya al-khuyat itu diiktizal, ini tafsirnya adalah jelas. Yang khuwat itu kemudian tidak sholat. Tapi kalau yang selain yang haid itu kemungkinannya adalah sholat. Meskipun di sini tidak dikatakan mereka sholat, tidak, tapi mereka yashhadna, mereka menjadi saksi, mereka menyaksikan. Nah dari beberapa hadis ya itu sebenarnya yang sudah kita lakukan ya. Jadi sholat id itu kemudian bukan cuma laki-laki, akan tetapi juga ibu-ibu, adik-adik itu juga melakukan sholat id. Artinya adalah sama dengan apa yang diinformasikan oleh Umi Atiyah. Jadi kita menggerakkan ibu-ibu, menggerakkan adik-adik, menggerakkan perempuan-perempuan semuanya, itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Umi Atiyah. Ya, itu. Kemudian An Ibni Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Muttafaqun alaih. Salat Id itu dilakukan qoblal khutbah. Kalau salat Jumat itu ba'dal khutbah. Itu beda nih. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Orang karang-karangane ulama ya. Dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian sholat id rakaat itu juga Rasulullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal id rakataini lam yusolli qablahuma wala ba'dahuma. Jadi sholat id kuwi ya rakaat. Orang sebelumnya berapa, setelahnya berapa, enggak. Hanya 2 rakaat. Nah di sini tidak diinformasikan ya tahiyatul masjid, tidak diinformasikan. Ya, tidak diinformasikan tahiyatul masjid. Artinya apa? Kalau kita sholat qoblal id, ya, kemudian sholatnya tahiyatul masjid, maka saya kira tidak menyalahi hadis ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa sholat id kuwi ora dilakoni ning masjid.
Sehingga tidak ada tahiyatul masjid. Ora ono tahiyatul lapangan, ora ono tahiyatul lapangan. Maka oleh karena itu di sini dikatakan bahwa qoblahuma wala ba'dahuma. Salat ya ini ada menafsirkan dilakukan di lapangan sehingga tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Ya isine ya teko jlok, takbir, takbiran ya. Kemudian setelah itu ya salat 2 rakaat, khutbah, selesai. Ya. Jadi seperti itu pula ya yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang lain an Ibnu Abbas juga ya, annan nabiyya shallal id bila adanin wala iqamah. Jadi salat id kuwi ora diawali dengan adzan kemudian iqamah tidak ya. Jadi ini ya, ini yang dilakukan oleh Nabi sesuai dengan informasi dari Ibnu Abbas. Kemudian an Abi Sa'id qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusolli qoblal id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini. Nabi Muhammad, kata Abi Sa'id ya, Nabi Muhammad itu tidak sholat qoblal id sama sekali. Jadi sing dilakukan ya sholat id tok. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini. Baru nalika piyambake montuki griya itu sholat 2 rakaat. Nah ini makanya kemudian ada orang yang menafsirkan bahwa sholat itu dilakukan tidak di masjid, maka tidak ada tahiyatul masjid. Tapi kemudian di belakang itu ada yang menyebutkan sholat di masjid. Wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalat summa yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim fayaiduhum wa ya'muruhum. Ini isinya juga salat id baru khutbah ya. Nabi Muhammad itu budalan untuk salat Idul Fitri, budalan untuk salat Idul Adha sampai ke tempat salat. Pertama kali yang dilakukan oleh beliau adalah salat. Kemudian selesai salat, piyambake berdiri menghadap kepada jamaah, lalu mereka jamaah itu masih ada di shop ya. Lalu beliau itu yaiduhum, memberi nasihat, wa ya'muruhum, dan memberi perintah, artinya berkhutbah. Jadi yang kita lakukan sudah sama. Kemudian an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbir fil fitri sab'un ya, 7 fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kil taihima akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmidzi anil Bukhari wa tasihuhu ya. Dalam salat Id ya, kita kalau salat biasa kan takbiratul ping pisan tok. Takbir kan ping pisan. Tapi kita itu rakaat pertama ping 7. Ora karangan-karane ulama. Nabi yang ngono kuwi. Takbir dalam salat Idul Fitri ping 7 di rakaat awal, ping 5 di rakaat kedua. Kemudian ya membaca bacaan-bacaan qiraah ya, seperti yang salat-salat yang lain lah. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi qala kana nabiyyu yaqra'u fil adha wal fitri bi qaf waqtarobat. Nah, ini informasi dari Abi Waqid ya. Dalam salat Idul Fitri ya, dan salat Idul Adha setelah surat Al-Fatihah sing diwaos niku surat Qaf. Kemudian yang kedua surat Iqtarabal Nas, surat Qamar, Iqtarabatis Sa'ah wa syaqqal qamar. Jadi yang pertama surat Qaf, yang kedua surat Qamar. Ada juga yang menyebutkan salat sabih, salat apa ya? Al-A'la, ada juga gitu. Jadi ada yang ini gitu. Jadi kalau kita ala-ala ana hadise ora karang-karangane dhewe atau surat Qaf maupun salat Qamar juga ngikuti Kanjeng Nabi, ora karangan dhewe ya. Saya kira seperti itu.
Kemudian ada lagi yang lain ya. An Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Aid khalafa at-tariq. Akhrajahul Bukhari wa Abi Dawud an Ibnu Umar nahwuhu. Ya. Dari Jabir ya, itu beliau bercerita Rasulullah kuwi nek salat Id ya, mangkate karo muliye dalane beda. Khalafat tariq. Jadi nek mangkate di kono ya ke kanan ya. Muliye lewat kono. Jadi lewat jalan lain. Antara berangkat dan pulangnya tidak satu jalan. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalafat tariq. Kita biasa ngoten-ngoten nggih. Nek melu ngono berarti padha karo Kanjeng Nabi. Ya. Nek dalane cithok ya beda neh. Nek dalane akeh ya iso. Nah ini yang soal ini memang ada ini ya, ada beberapa tafsir. Mengapa begitu ya? Itu ada yang mengatakan sing ora pernah dilewati karo Kanjeng Nabi, dhek merasa bangga soalnya dalane dilewati Kanjeng Nabi. Jadi biasanya Kanjeng Nabi misalnya saka kanan, nek Idul Fitri iki menjadi Idul Fitri maupun Idul Adha itu menjadi hari yang sangat menggembirakan karena piyambake iku bakale lewat dalan sing liya. Sing ora pernah diambah kali Kanjeng Nabi. Itu berarti Idul Fitri Idul Adha memang hari yang menggembirakan. Jadi itu bagian dari bagaimana Rasulullah itu nyambangi ora mong sing dilewati kuwi tok terus ora, tapi juga di tempat-tempat lain juga disambangi. Kemudian ini An Anas qala qadima Rasulullah al-Madinah. Nabi Muhammad datang ke Madinah. Nah, walahum yaumani. Ning Madinah kuwi penduduk Madinah wis duwe hari raya. Yal'abuna, yang hari raya itu mereka rayakan dengan sukacita. Faqala ya, kemudian Rasulullah bersabda, qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma. Ya. Kebiasaanmu merayakan dua hari raya ya, itu saiki wis diganti karo Gusti Allah, yaitu Idul Fitri karo Idul Adha. Dua hari yang biasa dirayakan oleh penduduk asli Madinah niku napa? Dua hari itu hari Nairus dan hari Mihrojan. Hari Nairus itu hari rayane wong Majusi sing dirayakan oleh bangsa Persia. Perayaannya dilakukan setiap tahun baru Masehi. Sedangkan hari Mihrojan itu juga hari rayane wong Majusi, dirayakan oleh bangsa Persia. Perayaannya dilakukan pertengahan tahun. Jadi nih Nairus itu dilakukan 1 Januari, sedangkan Mihrojan dilakukan 6 bulan setelah Januari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni berarti bulan Juni. Nah biasanya dalam sejarah mereka itu merayakannya dengan pesta-pesta, pokoknya maksiat lah, ya seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, abdalakum Allahu bihima khairan minhuma. Allah sudah mempunyai gantinya. Gantinya juga 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini Rasulullah mengganti kebiasaan yang sudah dilakukan oleh penduduk Madinah dengan ajaran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, ajaran para nabi sebelumnya ya. Kan Idul Kurban itu kan juga nabi yang sebelumnya melakukan hal itu kan, kurangnya seperti itu. Kemudian An Ali qala minas sunnati ayakhruja ilal id masyian. Nah ini Pak, yang biasa nitih sepeda motor, nitih mobil ya. Nembien kan
nite onto, nite jaran gitu ya. Nah, Rasulullah kata Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali bercerita mengatakan ya, An Ali ini yang berkata Sayyidina Ali ya, termasuk sunnah Nabi, termasuk kebiasaan Nabi, kata Sayyidina Ali adalah piyambak itu kalau budal menuju ke tempat sholat itu masyian, melaku, orang numpak onto, orang numpak jaran, tapi melaku sikil. Jadi nek saiki orang numpak kendaraan, melaku sikil. Nanti niku rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Kemudian yang terakhir, kalau kita biasanya pakai sepeda motor apa jalan kaki, Pak? Jalan kaki. Sing rekoso ya gue sepeda motor. Tapi ini kan di sini katanya sunnah, minas sunnah. Tapi yang dimaksud sunnah ini adalah kebiasaan Nabi. Bukan sunnah wajib, haram, makruh niku mboten sunnah yang itu bukan. Tapi dia mengatakan kebiasaan Nabi adalah kalau jalan menuju ke tempat sholat untuk sholat id itu jalan kaki. Nah kemudian memang para ulama itu kemudian menafsirkan bahwa yang dimaksud iki adalah sunnah. Nek dilakoni untuk ganjaran, nek ora dilakoni ora apa-apa. Tapi Sayyidina Ali itu yang dimaksud Sayyidina Ali itu kebiasaan Nabi. Kenapa? Pada masa Ali berbicara begitu, itu kan durung ono fikih, Pak. Jadi durung ono kategori makruh, haram, itu belum ada. Oleh karena itu yang dimaksud Sayyidina Ali adalah as-sunnah, itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi. Sunnah itu artinya kan tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah kemudian oleh para ulama itu iki mestine orang wajib. Jadi memang orang wajib gitu. Tapi kalau kemudian kita melakukan cara seperti ini kan kita ngikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, an Abi Hurairah annahum asobahum matorun fi yaumi idin fa shalla bihimun nabiyyu sholatal id fil masjid. Ini dari Abi Hurairah, dia mengatakan bahwa para sahabat Nabi ya, itu dulu pernah pas sholat id. Di sini nggak disebutkan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, nggak disebutkan. Tapi fi yaumi idin, pas sholat id itu udah deres. Nah kemudian fasola bihimun nabi, kemudian Nabi menyelenggarakan sholat id, sholatal id fil masjid, di dalam masjid. Rawahu Abu Dawud bi isnadin layinin. Jadi Nabi pernah melakukan sholat id di masjid. Kemudian hadis-hadis yang sebelumnya itu tidak ada kata-kata ya sholat id neng lapangan atau sholat id neng masjid. Ora ono informasi itu. Yang ada adalah musolla. Nabi Muhammad sholat id di musolla, sholat id di tempat sholat. Nah tempat sholat itu apakah masjid apa enggak ya, itu para mufasir atau ulama itu kemudian mengatakan atau berpendapat bahwa musola itu maksudnya bukan masjid. Artinya musola bukan musola ya, diartikan bukan masjid, itu pemahaman ya. Nabi Muhammad ngendikane itu atau para perawi menjelaskannya itu musola. Artinya musola itu di tempat sholat. Di tempat sholat itu bisa di masjid, bisa di bukan masjid. Tapi kemudian ada hadis yang eksplisit fil masjid. Itu ada eksplisit menyebutkan fil masjid. Nah dengan demikian maka sebenarnya dilakukan di lapangan maupun dilakukan di masjid itu ada sunnahnya. Ada sunnah atau ada contoh, itu memang dilakukan oleh Nabi.
Itu dengan Nabi. Artinya kalau kita sholat di masjid nggak apa-apa, sholat di lapangan juga tidak apa-apa, karena dua-duanya juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut saya ya kita tidak perlu untuk mempersoalkan persoalan ini. Nah, mengapa kemudian ada yang menafsirkan itu di lapangan, tidak di masjid? Karena memang pada saat itu ya, umat Islam membutuhkan syiar. Syiar kita kalau bahasanya wong politik itu ya, bahasanya itu show of force. Show of force ya boy. Pamer kekuatan. Pamer kekuatan. Jadi kita ingin Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwa kilo wong Islam wis akeh. Kemudian mereka itu Nabi Muhammad tuh menginisiasi untuk menyelenggarakan sholat id ya, di lapangan. Tapi Nabi Muhammad juga pernah melakukan sholat id di masjid. Jadi saya kira yang kemudian ya, harus kita perhatikan itu bukan masjid atau lapangan, bukan begitu. Tapi yang harus kita lakukan atau yang harus kita perhatikan adalah kita melakukan sholat id. Kan ini di situ. Nah, kemudian para ulama ada yang berbeda pendapat. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, sholat id itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Jadi sunnah tapi nyedeki wajib. Mengapa? Karena ada salah satu hadis yang menyebutkan ada seseorang bertanya pada Rasulullah. Rasulullah kemudian menjelaskan yang wajib itu awakmu sholat 5 kali. Terus sahabat tadi mengatakan liyane 5 ono nek Pak. Liyane 5 ono nek Rasulullah. Nabi menjawab enggak. Jadi yang wajib mung 5. Berdasarkan ini kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa Idul Fitri, Idul Adha sunnah. Tapi sunnahnya itu sunnah muakkad. Kemudian Imam Hambali berpendapat sholat id itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada ya, yang melakukan ya, maka orang lain yang tidak melakukan itu tidak dosa. Tapi kalau sama sekali di desa ini tidak ada yang melakukan sholat id, kabeh dosa kabeh. Itu fardu kifayah. Beda Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib, tapi wajibe mung kanggo wong sing wajib sholat Jumat. Jadi sekali lagi Imam Abu Hanifah berpendapat sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya wajib, ya, kang wajib ain, ya, kanggone wong sing wajib sholat Jumat. Jadi dalam hal ini berarti ibu-ibu menurut Imam Abu Hanifah itu tidak wajib, ya, tidak wajib sholat id. Ya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kemudian kita hubungkan dengan Umi Atiyah tadi, Umi Atiyah kan mengatakan bahwa aku dikon gerake ibu-ibu kon melu teko ning tempat sholat. Itu artinya apa? Ya artinya sebenarnya tidak apa-apa kalau kemudian ibu-ibu ya atau mbak-mbak Yu itu kemudian bersama-sama sholat id ya, dalam rangka apa? Syiar Islam. Ya. Saya kira ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Artinya yang kita lakukan itu sebenarnya sudah sesuai ya. Dan kita patut bersyukur ya karena yang kita lakukan itu insya Allah ya sesuai dengan iradah Allah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dan para ulama itu hati-hati itu luar biasa itu loh. Aku nyekel hadis ngene iki, ya iki berarti wong liya nyekel hadis ngene ya iki. Kemudian isine kok beda, itu urusan kedua. Tapi sebenarnya bukan beda-beda jauh lah. Bedanya itu enggak seberapa. Misalnya yang satu itu al-a'la, yang satu surat Qaf, kan gitu. Ya. Kemudian rakaate ya padha, kan gitu.
Dimulai dari takbiratul ihram dan selanjutnya itu sama. Kemudian keuntungan kita yang kedua adalah Nabi Muhammad tuh oleh perintah itu cetha. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti yang kamu lihat ketika saya sholat. Kan gitu. Itu jelas gitu loh. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi berdasarkan pandangan orang para sahabat, itu kemudian para sahabat menjelaskan, oh Nabi sholat iki mbiyen ngene iki. Soalnya pas furung ini ya kemudian menjadi apa itu sunnah kan gitu. Ya. Saya kira seperti itu. Monggo mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan ya kalau ada. Jadi sebenarnya ya wes semua kita itu on the track. Sekali lagi ya, kita beribadah itu ingin mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karena itu ibadah harus semaksimal mungkin sesuai dengan petunjuk dari Allah. Kita ingin sepeda motor kita itu baik, lancar, sehat. Maka untuk merawat, untuk memperbaiki kudu anut karo petunjuk sing dikeluarke oleh pabrik. Kan seperti itu. Nah, kalau kita ya memperbaiki, merawat sepeda motor awake dhewe sesuai kalau selera kita, ya amburadul gitu loh. Contoh yang kedua ya, nek awake dhewe duwe HP, biasanya kan kabel sing gawan ke pabrike iki sing luwih aman itu loh. Jadi ojo kabeh mau boke kabeh, ya HP-ne cepat rusak gitu loh. Artinya apa? Ya artinya kita harus mengikuti ya, apa yang kemudian digariskan oleh pabrik yang memproduksi kan gitu. Nah, pabrik awake dhewe iki Gusti Allah. Oleh karena itu kita harus mengikuti apa petunjuk dari Gusti Allah. Jadi bukan karena kita bodoh, karena memang Allah memberi petunjuk kepada kita dan kemudian kita ngikuti. Nah, kalau ada orang lain ya, saudara-saudara kita itu dia cara beribadahnya itu tidak bisa mereka tunjukkan ya. Dasarnya apa? Ya wis ben. Mereka malah bangga dengan keanekaragaman, ya wis ben. Yang penting kita itu berusaha untuk bagaimana kita mendekatkan perilaku kita seperti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini wonten ingkang badhe dibahas. Cukup nggih? Ya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbuka ya. Terbuka untuk menerima kalau memang nyatanya kita itu kok orang pas ya udah kita paske karo informasi yang patut kita percaya. Saya kira itu saja. Sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-qadwatu wa farji bil qurab wa tubza bil hawais wa tunalu bil rahmi wa husnul khawatim wa yastasqallahu wa wajhika ala alihi wa sahbihi fi lamhatin wa nafasin wa dadi kulli millah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa tawbatan qabla jannatan minan nar wa afaidan hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.